16 itu Bismillah hijrah. Akhirnya gue tinggalin pelan-pelan, gue tinggalin temen-temen yang memang bakal ngebawa gue ke hal-hal yang masih berkutat dengan itu yang saja, negatif itu ya. Karena gue dulu pernah berhenti narkoba, tapi gue nggak ada kegiatan apa-apa. Selang berapa bulan, 7 bulan 8 bulan gue kena lagi. Semua umat Islam di seluruh Indonesia itu kumpul di situ, tidak kenal saling menyapa, saling berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada podcast di sharing Ruang Marbot kali ini adalah seorang narasumber yang dalam beberapa pekan yang memang saya tunggu-tunggu. Tapi karena beberapa aktivitas beliau yang gak bisa ditinggalkan, jadi baru kali ini atau episode kali ini kita bisa hadirkan langsung. Sok sibuk ya. Di kanal YouTube-nya Ruang Marbot ini. Insya Allah. Bagaimana Bang Nay kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin dari gak enak badan, jadi kena flu berat, batuk, pilek. Waduh, pokoknya gak asik lah. Makanya waktu itu Ajis ngomong tunda. Karena lagi flu berat. Terus pekan minggu kemarin kalau nggak salah di Masjid Apung ya? Iya. Masya Allah. Itu bakar-bakar ikan. Nah itu pulang dari situ nambah parah lagi sakitnya. Karena mandi terus kan. Tapi itu kayaknya reuni lah ya itu ya. Iya sebenarnya itu berapa kali kita jadwalin di grup kita yang temen-temen itu. Grup WhatsApp satunya itu. Iya grup WhatsApp satunya. Gagal terus. Ya. Pas kebetulan ada temen itu donatur kita juga pengen bener kesana. Oh pengen banget. Ya akhirnya terrealisasi minggu kemarin ya. Itu. Berapa orang kemarin itu? 12 orang ya. 15 sama chefnya lah. Masya Allah. Jadi sebelumnya teman-teman semua. Jadi sebelumnya kegiatan itu dulunya juga udah pernah dilakuin kan? Sering dilakuin. Sebelum pandemi sering. Ya sering dilakuin. Dan ini setelah pandemi untuk yang kali pertamanya ya. Waktu itu udah pernah juga ding ya? Pas pandemi pernah kita kesana. Oh iya, pernah. Lagi pandemi ya, kita pernah kesana juga ya. Terus ngulang lagi. Iya. Baik, saya manggilnya siapa? Bang Nay Nadir. Terserah aja. Namanya tuh Nadir Nay apa Nay Nadir kalau di KTP? Jadi kalau di KTP Nadir Nay. Oh. Kalau pemberian orang tua itu Nadir. Oh Nadir. Kalau orang tua dulu itu ngasih nama itu Nadir. Jadi waktu pas saya sekolah dulu itu ngeliat nama teman-teman tuh panjang. Okay. Jadi SD, SMP, SMA kok nama gue pendek bener kan gitu. Akhirnya waktu di zaman SMP, SMA itu sudah mulailah ganta-gantaan tambah-tambah nama macam. Nah, di SMA itu nggak tahu ketemu nama itu Nay itu dari mana. Ya pakailah nama itu. Nadir Nay. Tapi ya nggak tahu kok di KTP muncul Nadir Nay juga. Nadir Nay. Tapi ya aslinya ya Nadir aja. Oh. Tapi berarti di KK juga Nadir Nay? Iya. Di KTP Nadir Nay? Iya. Oh berarti udah tersematkan Nadir Nay. Iya. Tapi akte kelahiran enggak? Akte kelahiran Nadir ya? Iya. Dan ijazah Nadir. Iya. Baik. Saya mengenal lebih dekat Bang Nadir ini. Itu kali pertamanya sebelumnya saya melihat Bang Nay Nadir ini di beberapa tongkrongan lah, di beberapa pasar. Tapi sebelum saya masuk situ, saya pertama kali melihat Bang Nay ini adalah di tablik akbarnya Ustadz Adi Hidayat. Pada waktu itu kalau nggak salah di tahun 2017. Betul Mas Joko? Iya. 2017 atau 18 ya? 2017. Itu kali pertamanya. Jadi pada waktu itu saya sebagai jamaah menunggu Ustadz dari... Saya juga ngelihat antum berdiri di luar masjid. masih belum berani masuk ke masjid. Betul. Jadi saya perhatiin. Jadi saya agak kaget gitu ya. Agak kaget tapi juga menginspirasi. Kalau seumpamanya Bang Nay kemudian sudah berada di katakanlah kawal mimbar
ya seyogyanya saya juga harus berubah. Pada waktu itu berpikirnya seperti itu. Makanya sekarang kita bisa sama-sama di majelis ya, Bang Nay ya. Oke, sebelum kita masuk pada bicara tentang bagaimana Bang Nay tadi bisa berada di majelis di Tablik Akbar Ustadz Adi Dayat, perlu teman-teman semua ketahui bahwa Bang Nay Nadir ini adalah salah satu dulu tuh aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan juga. Itu yang pertama. Yang kedua juga agak familiar juga di beberapa tempat nongkrong lah. Gitu ya, beberapa tempat nongkrong. Dan saya juga salah satu orang yang kemudian memperhatikan gitu Bang Nay itu jadi gue ini sih nyebutnya ya, beling lah ya saya nyebutnya gitu. Jadi pusat perhatian gue ini. Pusat perhatian gitu. Bisa diceritain Bang Nay sebelum ke titik terendah Bang Nay itu. Apa ya? Jadi kalau perjalanan hidup itu, hidup saya dari kecil SD, SMP, SMA, hampir rata-rata kita sekarang kan sudah media sosial tuh sudah semakin dekat. Artinya menghubungkan antara teman-teman yang dulu itu sudah terkumpul dalam satu grup. Mudah kalau sekarang. Jadi ada grup SD, grup SMP, grup SMA. Kemudian pada saat ngumpulin teman-teman itu, saya di grup itu dimasukin di grup-grup yang memang kapasitas di SD, SMP, SMA itu. Ya memperkenalkan diri lah kan gitu. Ya hampir rata-rata ya sama saya banyak kenal. Masih banyak yang ingat dari grup SD, grup SMP, grup SMA. Kenapa? Ya karena saya beling itu tadi. Paling terkenal karena belingnya. Bukan karena prestasi sekolah, bukan karena jago matematika atau jago apa segala macam, bukan. Karena belingnya itu. Jadi teman-teman itu ada memori tersendiri terhadap diri saya itu. Tapi itu ya belingnya itu ya nggak bisa jadi contoh sebenarnya. Tapi akhirnya bisa diingat ya. Tapi diingat sama teman-teman karena waktu itu ada komunikasi di grup tuh. Ini siapa? Ini Nadir Nay. Woi apa kabar? Masih ingat toh? Yowes. Lu tuh terkenal dulu nakal tapi itulah gambarannya. Iya. Terkenal tapi nakalnya kan gitu. Baik. Ya tapi nakalnya masih nakal-nakal wajar lah. Nakal anak-anak. Nakal anak-anak ya. Itu. Baik. Pada waktu itu Bang Nay, kita tahu bersama lah. Saya nggak perlu harus mengungkapkan secara utuh siapa Bang Nay ini di masa lalu. Cuman kapan waktunya Bang Nay itu kemudian saya mau balik lagi ke titik nol nih. Mau katakanlah hijrah, kalau kita sebut anak-anak zaman sekarang tuh nyebutnya hijrah. Itu pernah terjadi apa atau kenapa harus balik ke titik nol lagi gitu ya, hijrah itu. Bisa diceritain nggak? Apa ya? Jadi penyebabnya apa? Saya itu apa yang nggak pernah saya lakuin terkait dengan hal-hal yang dianggap nggak benar, negatif. Semua udah dilakuin lah ya. Jadi ya yang namanya macem-macem lah itu kan, sehingganya di titik nadirnya saya di tahun 2016 ibu saya bulan Januari itu meninggal. Setelah itu di bulan di 2016 juga bulan Mei istri saya berangkat umroh. Saya punya anak 2 itu. Perempuan semua. Jadi saya ini kurang memperhatikan anak-anak itu karena memang asik dengan dunia saya sendiri waktu itu. Jadi pada saat istri saya berangkat umroh, jadi kami bertiga aja di rumah itu. Saya bangun siang, anak-anak saya itu 2 itu sudah duduk di depan TV nonton, sudah mandi, sudah cantik-cantik lah. Saya bangun tidur sekitar jam 10-an itu, saya lihat, udah ini. Saya tanya, sudah sarapan belum nak? Belum pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok gua nggak ngurusin anak gua? Istri gua lagi berangkat ibadah segala macem. Disitulah gua mulai terpukul.
dari ibu gua meninggal, tambah istri gua berangkat umrah itu gua merasa bener-bener ini anak gua nih perempuan dua-duanya. Kalau gua nggak mendidik mereka dengan baik, mendidik agamanya dengan baik segala macam, mau jadi apa ini kan gitu. Disitulah titik baliknya, gua langsung bertekad, langsung berikrar diri, gua harus berubah. Gua harus urus keluarga gua ini, gua harus urus anak istri gua ini. Karena gua sudah kebayang kalau gua nggak ngurus anak-anak gua yang perempuan-perempuan ini, kalau nggak gua diarahkan dengan hal-hal yang baik, mau jadi apa nanti. Sehingganya disitulah gua mencoba untuk melepaskan semua urusan-urusan yang nggak benar. Gua berikrar diri di 2016 itu, Bismillah hijrah. Akhirnya gua tinggalin pelan-pelan, gua tinggalin teman-teman yang memang bakal ngebawa gua ke hal-hal yang masih berkutat dengan itu yang saja, negatif-negatif kan, itu ya. Gitu. Gua mencoba untuk mengisolasi diri gua mencoba untuk mencari kesibukan sendiri terkait dengan hal-hal yang positif, olahraga. Karena gua dulu pernah berhenti narkoba. Tapi gua nggak ada kegiatan apa-apa. Selang berapa bulan, 7 bulan 8 bulan gua kena lagi. Gitu. Tapi setelah dari situ gua berpikir ini gua harus isi dengan hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif supaya gua nggak balik lagi ke hal-hal yang negatif itu tadi. Akhirnya gua gua cari teman-teman yang punya kegiatan-kegiatan positif, olahraga segala macem. Nah gue ikut lah main sepeda segala macam. Dan ibadahnya gue udah mulai gue rutinin itu. Sholat 5 waktu gak pernah gue tinggalin lagi. Dan gue mencoba untuk ke masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Ya alhamdulillah. Ya pertama masuk ke masjid itu ya malu-malu juga. Bener. Di gue ngerasa orang-orang ini ngeliatin gue. Padahal itu perasaan aja. Iya. Jadi asing gitu ya. Iya, asing. parno diri aja kan. Bodo-bodo amat lah. Masjidnya itu dekat rumah apa di Masjid Taqwa? Dekat rumah dulu. Rumah dulu. Gue masuk masjid dekat rumah dulu, tapi gue malu-malu itu kan. Iya. Kadang-kadang gue pas sudah mau komat gue baru datang. Jemput-jemput gitu ya. Ngambil sap-sap yang ujung supaya nggak dilihat orang. Tapi lama-lama hal ketakutan di diri gue tuh terkait dengan omongan orang itu gue hilang dengan sendirinya. Bodo amat. Gue mau ibadah, gue mau mencoba untuk memperbaiki diri gue, ya terserah lo orang mau ngomong apa. Kan Iya. Ya alhamdulillah sampai hari ini gue masih alhamdulillah masih istiqomah dan doain supaya selalu istiqomah sampai gue mati nanti. Amin ya Allah. Baik, jadi pernah ada kejadian nggak pada saat awal Bang naik ke masjid gitu? Diperhatiin orang gitu, pernah ngalamin hal itu? Sebenarnya bukan diperhatikan ya, itu perasaan. Perasaan. Orang yang kalau orang masuk masjid kan, kalau pas orang di dalam, orang kita masuk kan orang ngelihat sih. Cuma biasa aja. Ya perasaan kita, perasaan diperhatiin. Iya. Merhatiin gue ngapa? Perasaan kita kan gitu. Padahal sih nggak aja. Itu ketakutan di diri gue sendiri. Seolah-olah gue ini kenapa gitu, padahal enggak. Dan gue ngejalanin tuh berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, sudah asik. Sudah aja. Biasa ya. Nah dari situ gue coba waktu itu di 2016 tuh masuklah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu gue coba masuk ke Masjid Taqwa. Iya, sholat di Masjid Taqwa, enak. Masjidnya besar kan. Terus itu suasananya rame, hiruk pikuknya bagus. Ya, pokoknya asik lah kan. Mulailah nyaman di Masjid Taqwa ini. Nah, asiknya lagi ketemu sama teman-teman yang teman-teman gua dulu dari teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, ketemu di masjid. Teman-teman masa lalu ya. Teman-teman masa lalu yang memang dulu pernah gabung, pernah main bareng, tapi terpisah itu ya gara-gara beda alam lagi kan gitu loh. Beda aliran, beda circle gitu. Oke. Tapi sebenarnya mereka juga teman-teman negatif ya sebenarnya. Tapi di circle yang lain. Enggak juga. Enggak juga. Ada sih teman negatif. Iya. Ada yang juga memang temen gua memang dari SD, dari kuliah itu yang memang itu datang ke Masjid Taqwa. Dia sengaja ke Masjid Taqwa pengen ngelihat. Nah itu sudah masuk Masjid Taqwa. Gitu. Iya. Iya tanya.
Dia sengaja datang, teman gue kuliah tuh sengaja dia datang ke Masjid Taqwa ngelihat bener nggak. Oh, oke. Nah alhamdulillah pas Mastiin dia ya. mastiin ketemu sama gue, dia nemuin gue kan, woi Nay apa kabar, alhamdulillah gimana ya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia kepincut juga ya, akhirnya sering ketemu di Masjid Taqwa setiap maghrib sampai isya itu di Masjid Taqwa gitu. Baik. Nah itu kan bulan Ramadan, itu sebelumnya puasa nggak sebelumnya? Sebelum hijrah puasa nggak? Wallahu alam. Wallahu alam ya. Iya. Puasa nggak sholat kan percuma ya. Cuman bisa nahan lapar, nahan haus aja ngapain. Tapi aslinya ya banyak bolongnya ya. Tapi di rumah ngakunya puasa, nggak enak, malu karena sama ada anak-anak ya. Malu sama anak-anak. Tapi ya itu tadi lah. Itu. Iya baik. Nah saya kembali lagi ke circle pertemanan tadi. Jadi setelah akhirnya saya dapat informasi dari namanya Ayah Wan. Jadi zaman dulu itu rombongan pertemanan di Masjid Taqwa itu dulu itu rombongannya Bang Nay dan Ayah Wan dan rombongan sesirkelnya tadi itu sayap kanan, betul? Betul. Jadi ada di sayap kanan semua. Betul. Nah setelah itu kemudian karena bertemu dengan banyak teman, kemudian akhirnya buat satu grup lah ya. Waktu itu buat grup apa gimana? Untuk komunikasi biar intens gitu. Jadi memang waktu pas awal-awal masuk Masjid Taqwa itu kita kan ngambil sayap kanan itu karena kita parkirnya di ujung di depan Pemda itu kan. Depan Pemda masuk situ sama teman-teman coba kumpul habis sholat karena Masjid Taqwa dengan rumah gua agak jauh kan. Sehingga kalau bisa ya nggak usah pulang, isya langsung di situ. Tembus itu ya. Akhirnya ngobrol lah di pelataran masjid itu sambil kopi, beli gorengan. Nah disitulah mulai 2-3 orang kumpul, ngopi bareng segala macem. Lama-lama akhirnya tersirat lah buat grup gitu. Buat grup. Tahu-tahu saya sudah dimasukin grup. Di dalam grup dulu itu. Grup itu apa ya namanya? Laskar Metro. Laskar Metro. Tapi itu nama grup ya, nama grup. Terus akhirnya berkembang sampai membentuk sebuah aliansi kalau saya nyebutnya. Jadi karena jumlahnya cukup banyak. Nah, terus kapan itu waktunya? Terus akhirnya kemudian terpintas untuk kemudian, bro, kita kayaknya perlu deh kita tuh datengin Ustadz. Tapi sebelum itu katanya pernah ada satu momen luar biasa di Jakarta yang nggak secara sengaja gitu kan ketemu sama banyak teman-teman di Metro. Bisa ceritain Bang? Iya jadi di 2016 itu banyak momen-momen yang terjadi dalam hidup gua dan teman-teman. Jadi mungkin itulah Allah kasih jalan untuk mempertemukan dengan teman-teman yang memang bareng-bareng hijrah sehingganya habis bulan di 2016 itu habis bulan puasa. Di bulan puasa itu kita itu kan ada 10 malam terakhir itikaf, 10 malam terakhir itu. Nah di situ teman-teman banyak itu yang kumpul, yang ikut 10 malam terakhir itu. Di situ sudah mulai ikatan emosional dan komunikasinya bagus, grup sudah ada segala macem. Nah di bulan Desember waktu itu di Jakarta itu ada aksi Islam 212. Karena kita dulu lagi kenceng-kencengnya nih, masih ngejosnya ini, pengen baru-baru hijrah tuh semangatnya. Kita dengar mau aksi bela 212 karena ada ini segala macam ya, entah itu dia ada syarat politisnya ataupun apa, tapi yang gua pribadi nilai itu di situ ada hal yang gua anggap ini baik karena menyatukan umat itu. Umat Islam, momentum itu umat Islam bersatu di satu tempat yang itu alhamdulillah luar biasa. Takjub saya di sana sampai terharu karena di Monas itu semua umat Islam di seluruh Indonesia itu kumpul di situ, tidak kenal saling menyapa, saling berbagi. Jadi ada tukang bakso atau tukang somai segala macam, itu ada yang sudah ngeborong, disuruh bagian gratis. Jadi kesana itu ya kita nggak ada ngerasa lapar, haus segala macam, semua halal dibuat gratis semua karena ada yang bayarin,
ada jamaah, banyak dermawan lah ya. Banyak dermawan bayar, wah kasih aja garis. Jadi di situ letak terharunya, kok hebat bener. Betul. Umat Islam ini bisa sekompak seperti ini karena ada momentum yang ngebuat orang itu bersatu. Gitu. Terus ada momen juga di mana mau sholat nggak bisa wudhu, ya nggak sih? Terus kemudian diturunkanlah hujan pada waktu itu. Jadi bukan nggak bisa wudhu sebenarnya. Tempat wudhunya itu nggak banyak. Ada mobil tangki yang isi air untuk wudhu itu. Cuman jumlah jamaah yang hadir itu begitu banyak sehingganya ngantrinya tuh ratusan meter. Waduh, akhirnya ya itu tadi. Pas kebetulan hujan. Ada salah satu ustadz itu waktu pas di mimbar itu dia minta Allah, kalau Allah ridhoi acara kami kegiatan ini, turunkanlah hujan. Karena waktu itu panas terik bener. Betul. Di tengah Monas, di halaman Monas itu panas terik, kita nggak ada atap segala macam. Doa itu diijabah langsung hujan. Masya Allah, dahsyat banget. Sehingganya merinding kita. Iya. Jadi dari semua kejadian itu kemudian Bang Nay makin makin percaya diri, makin jos untuk tetap istiqomah ya. Nah, terus ada momen di mana banyak bertemu dengan teman-teman itu janjian atau enggak itu? Nah, yang lucunya lagi, saya berangkat sama Joko, sama Ajis, sama Ustadz Haikal. Sama Ustadz Haikal tuh saya baru kenal tuh di mobil itulah. Jadi di tanggal 1 saya kan sudah sering main sama Joko sepedahan kan. Kalau malam nongkrongnya di rumah makannya si Dayat kan itu. Jadi kita sudah punya niat berangkat yuk. Ya. Jokonya ya, tapi nggak ada kesimpulan. Nah malam tanggal 1, 31 malam tanggal 1 itu saya ngomong sama Joko, Jack, kalau lu nggak berangkat, gue berangkat sendiri naik pesawat. Sabar Bang, kasih gue waktu sampai besok. Iya. Nah paginya Joko itu telepon, Bang sudah siap berangkat. Oke, siapa aja? Ini disebutin lah. Berangkatlah, ada. Tahu-tahu Joko jemput saya, habis itu jemput Ustadz Basirun, Ustadz Haikal. Ada Ajis juga di situ, sama temannya Joko satu kan gitu. Saya lupa namanya. Berangkat kita sana. Jadi saya baru kenal sama Ajis di situ, baru akrab itu, baru tahu tuh. Sama Ustadz Haikal di situ. Kalau Ustadz Basirun ya namanya Ustadz lah ya, lama sering kita lihat dia ceramah-ceramah di acara-acara kan. Nah, disitulah malam sampai di Istiqlal, kita parkir mobil, sudah disambut sama Alek. Saya juga baru kenal sama Alek itu. Karena Alek sudah kontekan sama Joko kan. Rupanya mereka tuh berangkat tuh sudah dari pagi kan gitu. Mereka sudah sampai duluan. Nah di situ Alek itu ketemu sama Alek di parkiran Istiqlal, dia ajak kita ke dalam, naik ke atas. Di situ sudah ada Ayahwan, ada Tommy. Padahal nggak janjian. Ada Karmin di situ. Nah yang saya ini terharunya itu, saya itu ketemu sama kawan saya SMA satu bangku dari kelas kelas 2 sampai kelas 3. Namanya Darmalis itu. Nggak ketemu sama dia itu setelah tamat SMA. Padahal rumahnya di Polos itu. Nggak pernah ketemu. Ketemu malah di situ. Ketemu ya di Istiqlal. Masya Allah. Jadi Masya Allah katanya, alangkah kecil metro kata kita kan. Kok ketemunya di Masjid Istiqlal. Nah inilah katanya, Allah punya kuasa ya. Disitulah, dari situ sudah pertemuan itu di Istiqlal, di acara itu ya, pulang ke metro ya, kita sudah mulai ini dengan akhirnya semangat yang sama ya. Akhirnya kesepakatan diri masing-masing ya, tempat nongkrongan kita pindahnya di Masjid Taqwa. Jadi kalau sholat maghrib, kalau pas lagi nggak ada kesibukan, maghribnya di Masjid Taqwa sampai tembus Isya, subuh. Kalau apalagi nggak ada kesibukan juga zuhur, nongkrong di Taqwa. Akhirnya Masjid Taqwa ini markas lah ya, tempat kita nongkrong. Jadi tongkrongan kita yang biasa di kafe, di terminal atau di mana di rumah makan, di warung-warung apa segala macam, itu akhirnya pindah di Masjid Taqwa. Iya. Nah momen itu juga kita ini ngobrol segala macam, tapi kita ini nggak ada pencerahan ilmu. Ya cuman semangatnya gede, hijrah,
Pokoknya sholat jangan kita tinggalin, tapi kita nggak dapat asupan ilmu-ilmu agama yang baik itu. Gitu. Ceritanya gitu. Itu pemantiknya yang kemudian akhirnya ngobrol serius, ya kan? Ngobrol serius yang siapa yang punya ide untuk ngundang Ustadz itu? Pertama itu. Jadi ceritanya itu Ustadz Adi Hidayat ini kan memang hampir tiap bulan ngisi kajian rutin di Masjid Ad-Du'a di Sultan Agung, di Bandar Lampung, di jalur 2 itu. Kita sudah kita sering lihat nonton YouTube-nya segala macem. Akhirnya kawan pas kita ngumpul-ngumpul, pas kebetulan besok malam dia punya kajian di Masjid Ad-Du'a. Kita ngomong, yuk kita berangkat yuk. Kita ikut kajian Ustadz Adi Hidayat di Bandar Lampung. Ya udah, kontak kumpul, sudah berangkat. Akhirnya rame itu, ada 6 mobil atau 7 mobil itu. Kita itu. Yang biasa nongkrong di Masjid Taqwa, ya satu circle itu akhirnya berangkat semua. Yang memang nggak niat berangkat karena rame itu, karena dia lihat rame ikut juga akhirnya. Ada sekitar 3-40-an orang kita berangkat pertama kali Ustadz Adi Hidayat sana. Berangkat acara Ustadz Adi. Melihat kajiannya, bagus, ilmunya ini bagus. Pokoknya apa yang ceramah Ustadz Adi itu kita bisa gampang terima dan kena di hati kita. Jadi hampir tiap Ustadz itu Adi itu datang ke Bandar Lampung, kita pasti ikut. Menjadi agenda rutin ya. Kita pasti pasti datang ke sana. Pasti datang ke sana. Nah, selesai dari acara itu, kita pulang dari sana mampir ke Masjid Taqwa, mau bubar tuh. Ngomong lah, kenapa gak kita undang aja? Saya lupa siapa yang ngomong. Kenapa gak kita undang aja di Masjid Taqwa, Ustadz Adi ini ke Metro kan gitu. Habis itu si Joko yang ngomong itu. Kenapa gak kita undang aja bang, katanya. Ustadz Adi ke Masjid Taqwa. Gue punya kontaknya tuh takmir masjid di Ad-Du'a itu. Si siapa namanya Ustadz Sabil katanya. Gue kemarin gue komunikasi sama beliau itu waktu pas kita di sana. Bisa nggak ngundang Ustadz ini ya? Insya Allah bisa katanya. Ada kesempatan itu kan. Nah, kajian selanjutnya jadwal Ustadz Adi Hidayat ke sana itu kita sengaja khusus datang ke sana. Habis itu kita minta ketemu khusus sama Ustadz Adi, minta jadwal beliau. Langsung ketemu Ustadz? Alhamdulillah difasilitasin sama takmir, sama Ustadz Habil itu. Kita ada 6-7 orang itu masuk ke dalam ruangan itu, tempat biasa Ustadz istirahat itu. Jadi di situ momennya bagus bener itu. Jadi Ustadz itu selesai kajian itu kita diajak masuk, ada 6-7 orang ngumpul, ya kita ngomong secara langsung resmi bahwa kami pemuda-pemuda Kota Metro yang baru hijrah pengen ngundang Ustadz untuk ke Masjid Taqwa, kajian di Masjid Taqwa. Insya Allah Ustadz, kata kita kan jamaah Ustadz di Metro juga banyak. Gitu. Dan masjidnya juga ada representatif untuk kajian Ustadz. Kalau untuk 10.000 jamaah itu bisa nampung, kata kita kan. Ya kita agak gede-gedein dikit lah karena supaya Ustadz tertarik kan. Iya Ustadz tertarik. Itu. Jadi oke, kata Ustadz itu. Ada Ustadz Lutfi yang memang tangan kanan Ustadz Adi Hidayat itu. Ustadz tuh capek tuh katanya. Tolong dulu dipijitin dulu tuh Ustadz tuh biar Ustadznya kayak ini. Wah, gitu, cepet kita kan. Langsung teman-teman tuh ambil bagian, ada yang Tommy, Karmin, Haikal, mijit kaki, ada mijit tangan, ada yang Tommy bagian pala itu kan mijitnya. Waduh, barakah bener itu. Wah, sehingga kita ngerayu Ustadz itu supaya beliau itu bisa datang ke Masjid Kapan Taqwa. Lagi kan bisa mijitin Ustadz Adi Hidayat kan gitu kan. Itu momen di 2017 Ustadz Adi Hidayat itu deal. Oke. Di situ juga lokasi tuh? Iya. Deal bulan depan kita kajian di Masjid Taqwa. Bulan depan. Slot bulan depan kajian di Masjid Taqwa. Tapi saya minta syarat. Saya nggak minta uang kata dia. Saya nggak ada segala macam. Saya cuma minta bus 20 bus. Siapkan 20 bus untuk dibawa ke standby di Masjid Ad-Du'a untuk ngangkut jamaah saya ke Kota Metro. Oh, jamaah Ad-Du'anya. Jamaah yang di Bandar Lampung itu minta difasilitasi dengan bus. Kita waktu itu langsung kompak. Jadi nggak ada kita berpikir briefing dulu enggak, gitu.
Deal kata kita. iya. Pokoknya kita bismillah aja kan. Masya Allah. Deal. Bismillah. Selesai itu kita pulang sampai metro, udah kumpul lagi nih di posko depan kan. Oh iya. Gimana nih gimana nih segala macam. Ya sudah, kita dulu ada tradisi. Jadi kalau ada sesuatu hal yang memang kita coba untuk urgent atau terus hal-hal sifatnya yang pengeluaran memang, mendadak. ya hal-hal yang memang perlu kita gerakkan teman-teman, kita ada namanya dulu gelar sorban kan Gelar gitu. sorban. Jadi kita sudah ngitungkan 20 bus itu satu busnya sekian juta. Jadi harus perlu duit sekian juta kan gitu, puluhan berapa juta. Itu, totalnya berapa itu? Pokoknya puluhan juta lah. Puluhan juta banyak lah ya. Oke, kata kita kan. Gini aja. Kita gelar sorban. Kebetulan juga teman-teman yang hijrah ini kan backgroundnya macam-macam. Ada pengusaha, ada usaha apa makanan, ada usaha apa namanya counter, ada macam-macam lah. Jadi ada yang marbot juga gitu ada penghasilan masing-masing ya segala dari berbagai macam backgroundnya. Jadi disitulah kita lelang. Jadi di situ ada yang udah gua 3 bus kata dia. Biaya 3 busnya saya nanggung. Saya 1 bus, saya 2 bus, saya ini. Saya 1 bulan gaji kata marbot itu kan, Ajis itu kan. Saya 1 bulan apa? Ustadz Haikal katanya sepeda apa itu? Iya, saya 1 bulan gaji kata marbot Ajis. Ustadz Haikal saya punya sepeda, nanti dilelang untuk ini. Masya Allah. Kesimpulan sudah total hitung kita itu terkumpul dana hampir 50 juta. Malam itu 49 sekian hampir 50 juta kalau nggak salah. Jadi luar biasa. Gak ada jeda ya. Jadi sepulang dari A2 langsung nongkrong di sini. Kalau nggak salah seperti itu. Langsung karena kita kan sudah ngedilin itu. Oh iya. Artinya waduh ini kalau kita ini jangan sampai malu ini kan itu. Ya, sudah iya benar hebat. Iya. Kan akhirnya di situ kita ini terkumpul dana itu, besok malamnya kita kumpul lagi. Kita kumpul lagi, ngobrol lagi. Nah, jadi disitulah wacana-wacana sekalian ngumpulin dana-dana yang terkumpul kemarin itu kemarin itu kan baru angka-angka. Nah, jadi besok malamnya sudah mulailah yang sudah pakai dananya yang sudah siapin dana dikumpulin ke bendahara segala macem. Nah, jadi kita itu kemarin waktu itu pas ngumpulin dana 49 juta itu ya kita belum ada background apa, belum ada apa namanya kerangka di dalam perkumpulan itu apa. Jadi masih benar-benar masih plong, masih belum terkoordinir, belum terorganisir dengan baik. Muncullah malam besoknya kita kumpul lagi. Ini kan lagi semangat nih, lagi semangat teman-teman pengen ngundang ustadz itu. Jadi setiap malam tuh kumpul, bahas apapun segala macam. Nah, muncullah pemikiran ada dari siapa ya, Pak Lepi apa siapa itu. Jadi, kita ini harus buat komunitas, Bro. Ya. Harus buat ada wadah ini untuk ngundang ustadz ini. Oh, iya. Jadi apa kita ini? Oh, itu awal mulanya kenapa harus bentuk nama komunitas itu. Betul. Jadi apa ini? Kok kita ngundang tapi kata nggak ada nama embel-embel apa? Iya. Apakah kita di santri masjid takwa ataukah kita jamaah masjid takwa segala macam apa kan gitu? Iya. Oh ya sudah kalau gitu kita buat aja. Nah, buatlah perkumpul ini pemikirannya inilah satu-satu punya ngusulin. Akhirnya kita bentuklah komunitas itu. Kita buat komunitas dulu. Wadah untuk mengundang kalau nanti kita pada saat kita punya event-event lagi kita sudah ada wadah setelah Ustadz Adi Hidayat. Nah disitulah muncullah nama komunitas Ayo Cinta Masjid. Dengan banyak opsi tadinya ya nama-nama itu ya. Banyak, ada Laskar Kota Metro. Wow. Jadi banyak pertentangan di situ. Jangan serem-serem bro. Iya Laskar. Iya. Ya forum apa segala macam. Akhirnya kita cari yang soft ya. Usulan tuh komunitas Ayo Cinta Masjid. Kok kayaknya enak kan dengarnya. Ayo itu adalah satu ajakan kan cinta ke masjid, ajakan ke masjid. Ya akhirnya deal lah di situ. Dan relevan juga dengan kondisi teman-teman semua kan untuk ngajak ke masjid. Gitu. Nah, jadi setelah uang terkumpul, kemudian nama sudah terbentuk, akhirnya kemudian jadi tuh ngundang Ustadz. Jadi. Nah, gini Bang Nay. Kan belum pernah sebelumnya ngundang ustadz besar itu satu. Yang kedua juga kan Bang Nay dan teman-teman ini kan kalau saya sebut
nggak profesional kan di situ. Bukan bidangnya gitu ya. Menghadirkan jumlah jamaah yang saya hadir pada waktu itu luar biasa ramai. Itu gimana caranya, promosinya gimana, ngajakin orang untuk hadir gimana gitu. Iya, jadi ini kan semangatnya kan masih luar biasa nih, girohnya masih kenceng-kencengnya kan. Jadi kita itu kumpul ngebahas terkait dengan bagaimana promosi ataupun penyiaran terkait dengan agenda kegiatan kita itu bisa sampai ke seluruh Lampung. Oh, oke. Untuk menarik perhatian ataupun menarik jamaah bisa datang ke kota Metro. Bisa datang ke kota Metro. Jadi ya usulan-usulan dari teman-teman itu mau buat player, buat spanduk segala macem. Jadi kita itu waktu itu kita medsosnya belum kenceng. Belum kenceng. Jadi kita coba masih main manual, kita main player, main banner, spanduk, banner segala macem. Jadi kita itu buat baliho besar, ukurannya gede banget, udah kayak billboard yang ada di depan Masjid Taqwa itu, yang di depan pos kota. Itu buat gede bener, ada kita buat 2 biji. Itu kita nggak ngerti lagi lah itu. Jadi makan biaya besar, tapi kita karena semangat pengen mensukseskan acara itu, kita mencoba kan kita sudah sering ikut kajian-kajian itu kan, kita tahu nih gambaran yang harus kita persiapkan apa. Jadi perjalanan itu, waduh ini haus nih, kita minum dulu. Iya, minum dulu. Masjid Taqwa. Apa nama? Ruang Marbot Masjid Taqwa. Minum bro. Lanjut. Jadi saking semangatnya teman-teman, kita ngelihat juga terharu lah. Artinya apa ya? Semangat perjuangan gotong royong ya, hijrah itu benar-benar luar biasa, gotong royongnya, guyupnya. Jadi selain kita pasang baliho besar, ukuran tuh nggak ngerti lagi, baliho raksasa lah itu, pasang di depan pos kota sama di depan taman kota kan itu. Oh iya. Kita buat 2 biji, itu aja make kayunya aja sudah berapa juta. Usuk itu ya. belum seberapa. Jadi untuk supaya kita punya event ini tersebar ke seluruh penjuru pelosok itu kita bagi 3 tim, berangkat 3 mobil, 1 ke arah Lampung Selatan Pesawaran, 1 ke arah Lampung Tengah, 1 mobil ke arah Lampung Timur. Jadi di mobil itu sudah ada player, sudah ada spanduk, sudah ada banner. Jadi kita itu kesana itu tiga kelompok itu tujuannya adalah setiap masjid kita mampir, kita pasang player, tempel di di mading mereka. Gitu. Pokoknya luar biasa lah. Jadi kalau ngebayangin waktu itu, hari ini kita kumpul sama teman-teman, ngebayangin giroh kita waktu itu, kok kayaknya nggak mungkin kita mau ngikutin sekarang ini mau kita lakuin. Kenapa ya? Nggak ngerti. Karena dulu memang luar biasa girohnya. Nah, seiring berjalannya waktu, itu sudah mulai terpasang segala macem, sudah tersebar lah informasi-informasi, dan kebetulan juga ACM ini kan memang benar-benar melakukan itu benar-benar nggak ada niat apa-apa. Niatnya bagaimana kita bisa memfasilitasi orang-orang ke masjid dengan ada kajian-kajian yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Ustadznya memang punya ilmu yang luar biasa. Gak ada tendensi apa-apa. Sehingganya hari itu, detik itu datang ustadz, ya Allah, di masjid itu ya Empong tahu lah itu. Iya. Jadi di luar aja, di luber di park halaman luar itu aja, itu kita tuh nggak mempersiapkan secara maksimal kemarin waktu di luar. Jadi jamaah tuh sampai luber. Itu sempat deg-degan nggak? Aduh, nanti takutnya ini jamaahnya nggak ramai. Itu ada rasa itu nggak? Jadi yang namanya pemikiran kayak gitu, itu hampir setiap
kalau kita ngundang ustadz. Apalagi itu yang pertama kan. Apalagi gitu yang pertama. Jadi, ini kan teskes berat. Ini kan teskes kan. Kita pertama kali ngundang ustadz. Habis itu ustadz ini jamaahnya luar biasa, membludak. Jadi yang lucunya ada. Setelah kajian, ya. Setelah kajian, ustadz itu kan kita siapkan untuk makan malam itu di rumah Haji Dedi. Ya. Haji Dedi sudah siapkan prasmanan, kita makan. Jadi semua panitia, baik Ikhwan dan Akhwat itu selesai acara itu langsung kita bergeser makan malam. Kesana, ya. Makan malam bareng ustadz. Jadi kebetulan malam itu selesai bubar itu, ustadz itu sudah naik mobil berangkat. Nah, ada Buya Zakaria kan ngikut kajian sampai dengan selesai. Buya itu ternyata takjub sama Ustadz Adi Hidayat tuh. Kok ini cerdas amat Ustadz ini kan. Nah, Buya itu kebetulan dia pas keluar dari masjid itu, saya itu lagi ini kan di luar kan, lagi ngarahin mobil-mobil mau keluar tuh. Nah, Buya, saya langsung sampai Buya Zakaria, Buya, ikut yuk. Kemana? Makan malam sama Ustadz Adi di rumah temen di rumah Ustadz Haji Dedi. Ya udah, ayo. Sini mobilnya saya yang bawa Buya biar cepet. Ya udah. Buya itu bawa mobil apa ya? Mobil Honda Stream apa itu. Jadi kan konvoy itu kan. Ada kan Ustadz Adi itu kan pakai Forerunner. Jadi cepet kan. Jadi saya keluar dari masjid itu langsung ke arah ke Kauman itu kan ngelewatin masjid kan. Jadi Buya itu ngelihat di luar itu, kaget beliau. Serame ini jemaahnya, kata dia. Masya Allah, kata dia. Masya Allah. Ini naik, kata dia. Jamaah yang ada ini itu 2 kali sholat id dikumpulin jadi satu ya, baru ini ketemunya jumlah jemaahnya. Jadi sholat Idul Fitri itu jamaah satu ini, 2 kali sholat id itulah dikumpulin jamaahnya sebanyak ini, kata dia. Ini luar biasa ini, kata Buya tuh. Jadi ya udah kan, ya alhamdulillah Buya sukses. Dah sampai ke rumah Ustaz, ngebut nih bawa mobil kan. Jadi Buya itu diem di mobil itu. Berhenti di rumah Ustaz itu ya Buya ngomong. Nah, ya Buya, saya ini yang punya mobil, saya belum pernah, kata dia, bawa mobil ngebut kayak kamu ini. Aduh, kata, maaf Buya. Buya dibetot. Karena kita betot kan. Maaf Buya, ini karena buru-buru. Ya nggak apa-apa. Saya cuman ini aja. Agak ternyata mobil saya bisa ngebut kayak gini kan. Lucu lah pokoknya. Jadi mungkin ini adalah pada waktu itu mungkin ya, ini menurut saya, itu mungkin adalah sejarah untuk pertama kalinya Masjid Taqwa itu menghadirkan ustadz selevel nasional dan seramai itu. Mungkin itu ya, itu sejarahnya ya. Sejarahnya. Jadi, betul. Kalau sebelumnya ya ramai tapi nggak sampai yang bludak-bludak kayak gitu kan. Dan ada momen juga di situ yang ngebuat pemerintah kota, wali kota sama wakil wali kota itu agak malu. Karena waktu pas dia kajian ustadz itu kan ngejeplak lampu itu 2 kali. Oh, jepret. Turun karena nggak kuat dayanya. Karena kan kita dalam itu kan semua AC, semua kipas angin, semua hidup. Semua ada lampu, proyektor segala macam tuh hidup semua kan. Jadi mati itu. Wah, ya akhirnya kan jadi perhatian. Untung aja ada Pak Wali, Pak Pairin, ada Pak Johan. Itu langsung mereka langsung sibuk itu. Beresin. Besoknya selesai acara itu, besoknya langsung diberesin lah listrik itu. Walaupun nggak benar-benar beres, tapi ada perhatian. Jadi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Gitu ya. Ternyata daya listrik di Masjid Taqwa ini, Masjid Utama, Masjid Agung Kota Metro ini, ternyata listriknya nggak kuat. Kalau buat ada event-event besar. Gitu. Ya pokoknya pada prinsipnya di luar ekspektasi. Dan itu ya satu kejutan buat kita. Iya. Dan ini kejutan ini yang memang benar-benar yang sebenarnya kita nggak siap. Iya. Itu. Iya. Ya itu kan di luar ekspektasi kan. Iya, di luar ekspektasi. Saya meyakini juga mungkin teman-teman ACM ini juga nggak pernah berpikir kalau sembludak itu. Iya. Katalah mungkin full saja gitu kan. Iya. Benar. Itu saya lihat loh Bang Nay, sampai yang di luar-luar, sampai yang maaf ya, masjid sampai panas banget. Tapi orang tetap bertahan sampai habis. Karena ilmunya bagus. Iya, karena kajiannya bagus dan
Ustadz Adi itu memang luar biasa lah. Jadi ada yang lucu lagi. Ada yang bukan lucu lah. Apa ya? Singgahnya terkenang lah ya. Iya, ada salah satu ustadz di Metro itu ngomong, ulama Metro, ya. Kalau Adi Hidayat itu lahirnya di zaman tabi'in, mungkin beliau itu jadi salah satu imam mazhab katanya. Saking cerdasnya, saking banyak ilmunya. Masya kan gitu. Karena luar biasa memang itu. Tuh akhirnya kan gini. Dengan setelah itu Ustadz Adi selesai kajiannya, akhirnya kan kita mencoba untuk buat kajian-kajian lagi nih. Iya. Giroh masih kuat. Kita kuat. Kita pendanaan kita masih kuat juga, walaupun itu kita hanya benar-benar swadaya dari teman-teman, nggak ada bantuan dari pemerintah segala macem. Itu akhirnya kita coba undang ustadz ulama-ulama yang memang bisa kita undang, yang bisa kita komunikasi. Akhirnya dari situ kita kan mikir, kemarin meledak, gitu loh. Kemarin meledak, kok takutnya kalau kita undang kegiatan lagi dengan ustadz yang lain. Dengan ustadz yang lain takutnya ini. Akhirnya itu jadi ya benar kata Empong tadi kan. Setiap mau kita buat kajian, was-was ada jemaah enggak, ada jemaah enggak gitu. Iya. Dan itu sampai dengan bisa break gak? Iya bisa lanjut. Break dulu ya. Telepon bini gua, anak gua mana anak gua? Itu. Halo, Assalamualaikum. Pikol. Bapak lagi podcast. Zaid nggak gondrong lagi. Lagi podcast di Masjid Taqwa di Marbot. Tunggu ya, bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Bapak lagi podcast. Dari sana lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada situ aja deh. Ini masuk gak deh? Kena gak deh? Masuk gak itu? Enggak ya? Enggak, yaudah. Baik, tadi ada yang sedikit tertinggal. Jadi pada saat kemudian menggelar kegiatan awal tadi, mengundang Ustadz Adi Hidayat, dibentuklah sebuah kepanitiaan yang saya juga tahu bahwa orang-orangnya memang bukan profesional di situ gitu kan. Ada yang bagian ngawal Ustadz, ada yang ngawal ini. Orang-orang modal yakin semua. Hanya Allah aja lah ya pokoknya. Semuanya bersandar pada Allah. Nah, terus kemudian kan akhirnya juga menentukan ini siapa ketumnya nih. Gitu kan. Itu benar gak sih? Pada saat itu bukan? Apa sebelumnya? Sebelum Ustadz Adi Hidayat hadir di Kota Metro, sebelum kita sebelum kajian lah itu sudah pas ngebentuk komunitas itu. Gitu. Jadi kita ini harus pemikiran tadi tuh pada saat sudah deal di bulan depan, kajian Ustadz Adi itu pindah untuk bulan depan itu adalah di Metro. Disitulah kita mulai berpikir kita buat komunitas, buat wadah ya kan. Buat wadah untuk resmi kalau kita bisa mengundang siapa gitu ulama-ulama itu. Terus wadah itu kan harus ada kerangka kepengurusan kan kepengurusan itu. Ada yang bertanggung jawab juga gitu ya. Jadi sehingganya disitulah mulai terpikirkan menyusun kepengurusan itu. Okay. Pada intinya kan ini wadah komunitas agama, komunitas dakwah. Ya minimal artinya untuk stakeholdernya, pemimpinnya itu yang ngerti agama, bro. Iya, katanya teman-teman sepakat, sayap kanan tadi, circle lah ya, sepakat bahwa udahlah Bang Nay aja ketuanya. Lalu kemudian Bang Nay itu menolak. Lah kenapa menolak? Iya, karena gua nggak ada basic di situ. Baik Bang Nay. Jadi kabarnya teman-teman ini sepakat bahwa wah aja lah Bang Nay aja yang jadi ketumnya gitu. Ketua umumnya Ayo Cita Masjid. Tapi kenapa Bang Nay menolak pada waktu itu? Iyalah. Jadi kan kita
yang kita bangun ini kan, yang kita bentuk ini kan komunitas dakwah. Komunitas dakwah. Ya saya tahu diri lah. Ilmu agama gue semana. Gue nih lagi baru belajar hijrah, lagi baru belajar lagi gimana sholat yang baik. Iya. Bacaan aja banyak yang lupa. Sok-sok memegang ketum ya. Ketua umum komunitas dakwah kan. Weh, ya gila lah. Artinya di situ kan ya gambaran pemikiran itu ketua umum itu nanti kalau ada acara-acara diundang, sambutan pakai ini mukodimah segala macem. Waduh, ya ini yang berat. Iya. Kalau dia organisasi pemuda atau organisasi kemasyarakatan oke. Kan gitu. Dakwah sedikit-sedikit kita punya ilmu di situ. Tapi kalau dakwah, waduh, kita masih belajar. Akhirnya ya itu tadi. Ya saya ngomong sama teman-teman cari yang memang punya dasar ilmu agama yang bagus. Dan kalau bisa jangan cari yang model kayak kita yang baru hijrah, tapi memang beli orang ini dari awal latar belakangnya memang orang baik, orang alim, kan ngerti Ustadz agama, gitu ya? Ustadz kan gitu. Jadi kita ini ada yang kita hargai di situ. Kalaupun kita ini ya namanya kita sama kita ini kan kadang-kadang selisih pendapat. Betul. Ada beda pendapat aja sudah leave group kan gitu, keluar dari grup lah kan. Nah, tapi kalau kita memunculkan satu sosok yang memang punya ilmu agamanya bagus, backgroundnya bagus, dan memang orangnya memang dari dulu memang nggak neko-neko. Ya ini kan yang bakal menyatukan kita, menguatkan kita kan gitu. Jangan sama-sama kita lah kan gitu loh. Yang sama-sama belajar jangan. Akhirnya muncullah nama opsi. Akhirnya ada beberapa kayak Pak Lepi dan teman-teman itu ngusulin nama Haikal kan gitu. Haikal aja. Anaknya Abah Jamhari. Oh ya udah kata kita kan. Kita sudah pernah jalan bareng kan. Iya, udah pernah kenal waktu juga. Pas berangkat ke aksi 212 2016 itu kan bareng di momen. Ya kita lihat memang orangnya santun. Tata keramanya baik, akhlaknya bagus segala macam. Ya sudah, deal kan gitu. Diundang lah. Diajak lah. Waktu pas pengikraran itu kita musyawarah itu diundang lah. Kita daulat beliau itu untuk jadi mengomandoi kita kan gitu loh. Dia sebagai ketum ya. Bang Nay jadi wakil ketua umum. Teman-teman akhirnya sepakat nunjuk saya sebagai wakil ketua. Ayo, it's okay kalau seperti itu. Artinya saya berpikir wakil ketua ini tugasnya adalah bagian organisasinya kan gitu loh. Iya. Bukan bagian dakwahnya, tapi mengurusi organisasi ini kan, kerangka yang ada ini untuk supaya kita ini ya langkah-langkah yang kita perbuat ini sesuai dengan aturan organisasi kan gitu. Jadi semua akhirnya dapat peran ya, Bang Vikas dapat peran bidang dakwah kan dakwah gitu. Terus Lepi juga. Gitu. Ya teman-teman yang memang itu luar biasa kemarin tuh semua terlibat dan memang nggak merasa memposisikan diri paling penting. Yang penting sekarang ini bagaimana satu langkah itu dia berbuat untuk dakwah itu yang dicatat luar biasanya kan gitu. Makanya ya berjalan alhamdulillah sampai hari ini dakwah ACM itu masih eksis. Baik. Perlu diketahui bersama bahwa Ayo Cinta Masjid ini tidak membahas tentang perbedaan hilafiyah ya. Jadi semua ustadz, maaf nih dari genre apapun lah saya sebut gitu ya, itu semua diundang. Tanpa terkecuali gitu ya. Betul. Jadi tidak ada istilahnya maaf Muhammadiyah atau NU enggak gitu ya. Jadi ikrar pertama kita bentuk komunitas Ayo Cinta Masjid itu adalah komunitas hijrah. Komunitas hijrah ya, kita ini nggak menekankan kepada teman-teman yang bergabung dengan komunitas kita itu harus seperti ini enggak. Tapi kita mencoba untuk adab dulu terkait dengan ibadah, terkait dengan wudhu, dengan segala macam. Kalau pokoknya hal-hal yang sepele yang memang terkadang kita lupa, tetapi itu sunnah yang memang harus kita jalankan. Itu yang kita tekankan. Kita nggak pernah bicara lu NU, gua Muhammadiyah, lu Salafi, gua lu Persis, lu apa segala macam, enggak. Lu mau hijrah, kalau mau bareng, ayo. Di sini hijrah kita anggap ini hijrah tipis-tipis. Artinya kalau lu mau dalam, lu silahkan cari ke
ke aliran-aliran yang menurut lu itu baik. Sesuai ya. Sesuai. Apa yang mau cari? Lu menuntut ilmu tentang apa? Lu menuntut tentang tentang apa segala macam, lu ada wadahnya. Di situ ada jamaah tabligh. Betul. Di situ ada apa segala macam. Lu pilih aja, silahkan. Baik. Tapi di sini tempat pertama lu belajar hijrah. Gerbong lah ya. Gerbong pertama ya. Gerbong pertama lu belajar hijrah, lu belajar sholat bagus, belajar kencingnya duduk, masuk masjid dulu lu baca doa, kan gitu loh. Artinya gitu. Yang artinya gini, yang menjadi kewajiban orang muslim itu apa? Nah, gitu kan. Makanya relevan ya dengan pertama salah satu kegiatannya yaitu menghadirkan para ustadz yang bermacam-macam ininya. Terus kemudian yang kedua namanya juga Ayo Cita Masjid, jadi sifatnya mengajak gitu kan. Betul. Terus kemudian mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Betul. Nah, pertanyaan pamungkas, ACM ini kan udah mengundang banyak ustadz. Kalau saya hitung-hitung nih Bang, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Salim Afilah, Ustadz Syafiq Basalama, dan ustadz-ustadz besar lainnya. Terus ada Ustadz almarhum Arifin Ilham itu juga, itu ceritanya juga menarik ya, Masya Allah itu luar biasa itu. Terus hampirlah semua. Saya bertanya kepada Waketum sebagai wakil ketua umum, ada nggak satu ustadz satu atau dua ustadz yang sampai hari ini belum bisa diundang? Iya. Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad ya. Masya Allah. Jadi insya Allah lah akhir tahun ini atau awal tahun depan beliau bisa kita hadirkan di bisa kita hadirkan. Insya Allah. Kalau upaya untuk kita mau mengundang beliau itu nggak kurang-kurang. Udah nggak kurang-kurang. Iya. Udah lama juga kayaknya sebelum COVID lah ya. Jadi waktu itu tahun 2021, kalau nggak salah 2021 apa 2022. Pokoknya itulah di antara 2021 2020 itu sudah terjadwalkan. Sudah clear sama beliau, sama timnya, sama manajemen beliau itu sudah clear akan ke Metro. Saya lupa tahun 2021 atau 2022 gitu. Iya. Tapi yang jadi permasalahan itu waktu itu pandemi. Pandemi itu lagi naik turun lah pokoknya. Sehingganya sama manajemen manajemen Ustadz Abdul Somad itu sudah clear dan timnya yang ada di Bandar Lampung sudah oke, tanggal sekian itu nanti beliau itu kita kajiannya di sini, habis itu nanti kita undang ke rumah ini, ada ke musola ini, itu sudah rundownnya sudah kita buat, sudah disetujui. Tapi waktu pas kita buat surat izin, jadi pada saat itu kita izin ke Polres nggak ada masalah, tapi kata Polres ini bukan kewenangan Polres Metro. Tapi ini kewenangan Polda. Harus ke Polda. Jadi di Polda ditolak karena memang pandemi waktu itu. Iya. Sehingganya kita batalkan akhirnya. Kita gagalkan jadwal itu. Padahal waktu itu sudah deal itu, sudah clear. Sudah clear. Termasuk rundown kegiatan itu beliau itu jam sekian acaranya di sini itu sudah clear itu. Tapi karena waktu itu pandemi, terus di Metro juga wali kotanya baru terpilih. Waktu itu kan baru pemilihan wali kota. Dan nggak berani mencoba untuk melakukan hal-hal yang memang itu menentang dari pemerintah pusat dan Polda. Ya sudah gagal. Intinya waktu itu sudah deal. Jadi kadarullah sampai dengan hari ini ya. Habis itu kita mencoba komunikasi lagi, tapi untuk di tahun 2023 memang untuk Lampung tidak ada jadwal. Ustadz Abdul Somad untuk Lampung 2023 tidak ada jadwal. Padat. Ada di 2024. Insya Allah nanti Metro diselipkan di situ. Insya Allah di 2024. Mudah-mudahan nggak bergeser lagi ya. Pokoknya segala upaya dan cara ikhtiar kita untuk undang beliau itu bisa hadir ke kota Metro itu kita lakukan. Baik. Gitu. Baik, melalui podcast ini juga sebuah pesan berantai lah ya mungkin bagi
yang menonton acara podcast ini mungkin bisa sampai ke Ustadz Hadi Dayat, Ustadz Abdul Somad gitu, kemudian bisa di-mention kepada Ustadz Abdul Somad bahwa masyarakat Kota Metro sangat merindukan beliau ya, begitu. Iya. Dan melalui komunitas Ayo Cita Majid. Iya. Pesan terakhir. Jadi untuk Ustadz Abdul Somad, jadi langkah-langkah yang sudah pernah kita lakukan itu, jadi ada adiknya saudara Pikas Mardafi, kabid dakwah kita itu kebetulan TNI. Dia waktu itu bertugas di Pekanbaru, kebetulan deket sama Ustadz Abdul Somad. Jadi kita pernah kirim surat melalui adiknya Pikas itu, dia dan Ton di apa lupa saya di sana. Jadi adik Pikas itu TNI itu dia datang ke rumah Ustaz Abdul Somad menyerahkan surat kita resmi dari komunitas itu untuk mengundang beliau. Masya Allah, itu langkah-langkah yang sudah pernah kita coba. Yang paling terakhir ini ya. Iya, abis itu kita cari tahu lagi koordinator atau yang megang jadwal Ustadz kalau dia ke Lampung itu siapa yang ini yang harus berkoordinasi dengan siapa dengan siapa. Itu sudah kita coba. Udah dilakuin semua juga. Jadi singkatnya luar biasa yang kita coba lakukan karena mungkin belum jodoh. Mudah-mudahan 2024 ya Ustadz Abdul Somad bisa hadir di Kota Metro, di Masjid Agung Kota Metro bersama komunitas Ayo Cinta Masjid. Amin ya Allah. Ustadz Hanan Ataki ya sudah pernah Hanan Ataki sudah 2 kali. Ustadz Zulkarnain sudah kesini. Almarhum Zulkarnain. Hampir semua lah. Terus hampir semua Ustadz Kondang ya. Ustadz nasional yang di Solo itu siapa? Waktu yang di Solo yang Ustadz yang tinggi itu siapa? Habib itu. Habib ya. Iya. Habib Anis. Enek sitok enggak? Gue closing wae. Sitok wae. Sebelah kono. Baik, ini karena berhubung mati juga. Jadi kesimpulannya adalah komunitas Ayo Cita Masjid ini terbentuk itu bukan karena ketidaksengajaan, tapi ini rencana Allah ya, Waketum ya. Jadi dimulai dari teman-teman yang sedang berhijrah, kemudian kok dipertemukan dalam satu dalam satu masjid, kemudian ada momentum di mana teman-teman bisa hadir di 212 tanpa janjian, pulang datang ke sini dengan giroh yang luar biasa, membentuk satu aliansi, terus kemudian hadir di kajian A2A, terus di situ terjadi keinginan untuk mengundang Ustadz dan Ustadz berkenan dengan beberapa persyaratan yang kemudian diaminkan langsung. Itu semua rencana Allah. Rencana Allah. Enggak mungkin kalau bukan karena rencana Allah. Oke, saya sepakat mobil 20 itu enggak mungkin. Jadi Allah semua selesaikan itu. Urusan yang 3 mobil, 4 mobil, ajis, gaji 1 bulan gaji itu semuanya rencana Allah. Masya Allah sampai dengan titik hari ini itu Ayo Cita Masjid juga masih eksis. Dan alhamdulillah. Kami sangat berharap sekali bahwasannya Ayo Cita Masjid khususnya untuk mengundang Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan mudah-mudahan tahun 2024 beliau bisa hadir di Masjid Taqwa Kota Metro bersama komunitas Ayo komunitas Ayo Cita Masjid. Masya Allah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan nih Waketum. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Insyaallah. Jazakallah khair. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.